Nah ini juga ladang perjuangan bagaimana umat Islam bisa menolak itu. Ini belum bicara tentang apa? Tentang judi online ini. Belum bicara tentang apa? Yang lain-lain lah yang menjadi problem umat Islam hari ini. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah sekalian, coba sebelum yang ketiga itu saya mencatat ada kisah tentang seorang sahabat supaya menjadi apa ya? Menjadi panutan lah, contoh lah. Sahabat ini bernama Abdullah bin Mas'ud. Dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat tapi juga ulama ahli Al-Quran. Suatu kali pernah disuruh membaca Al-Quran oleh Nabi, tapi tidak mau. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Al-Quran itu kan turun kepada engkau. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran di hadapanmu? Nabi kemudian memaksa, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain aku, kata Nabi. Kemudian dibacakan ayat ini mengenai Nabi harus mempertanggungjawabkannya di hadapan umatnya di akhirat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ketika aku menoleh kepada Nabi, aku melihat air mata Nabi bercucuran sampai membasahi jenggotnya. Jadi ada tradisi menangis juga pada waktu itu, baik Nabi maupun sahabat. Lah itu keistimewaan Ibnu Mas'ud adalah ulama sahabat yang ahli Al-Quran, itu Ibnu Mas'ud. Bacaannya bagus, juga ahli Al-Quran. Lah Ibnu Mas'ud ini profilnya itu kecil, endek, kurus, krempeng, sempurna, Pak. Wis cilik, kurus, krempeng, endek sisa. Suatu kali dia ini memanjat sebuah pohon, itu tersingkap betisnya itu kelihatan memang kecil banget. Maka para sahabat yang menoleh melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil ini pada menertawakan tentang betis kecilnya Ibnu Mas'ud ini. Dan ketika Nabi menyaksikan sahabat agak meremehkan betisnya Ibnu Mas'ud, Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud. Kalian tahu, seandainya, bahkan Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kedua betisnya itu ditimbang dengan gunung Uhud, maka lebih berat betis Ibnu Mas'ud itu. Artinya bukan timbangan secara fisik, artinya kekuatan Ibnu Mas'ud berkaitan dengan keimanannya itu. Kalau betisnya ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud itu. Itu Nabi menunjukkan betapa penghargaan Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kekuatan imannya itu dan kekuatan Al-Qur'annya yang ada pada dirinya itu yang menyebabkan punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan kita dari iman itu sendiri. Jadi kalau imannya itu sudah sikoh 24 karat, kekuatan itu akan muncul sendiri bagi orang-orang yang beriman itu. Dan kemenangan itu akan pasti ada. Lah problem kita itu berarti problem keimanan sebetulnya. Kok seperti ini terus gitu ya. Baik. Ini yang kedua. Keterangan yang kedua tadi. Yang ketiga sekarang. Ini nanti ada 4. Yang ketiga ini profil atau potret keimanan generasi pemenang yang ketiga itu adalah tidak silau tidak silau oleh kesenangan dunia. Ini ujian yang paling berat yang dihadapi
oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah berfirman di dalam surat An-Nur surat 24 ayat 37. Rijalun la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan. Pertama, tijarotun, bisnis. Jadi seseorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnisnya, satu, perniagaannya. Tijarotun yang kedua, dan tidak pula jual beli, sama bisnis. Jadi bisnisnya, jual belinya tidak bisa mempengaruhi seseorang ini dari apa? An zikrillah, berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi generasi pemenang itu adalah orang-orang yang tidak silau, tidak terperdaya oleh bisnisnya, perniagaannya, jual belinya dari mengingat Allah, sholat dan zakat. Makanya dalam surat Al-Jum'at itu kan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Itu asbab nuzulnya, kenapa turun ayat itu? Ketika Nabi khutbah Jumat, tiba-tiba kafilah datang dari Sam lewat di depan Masjid Nabawi. Itu khutbah belum selesai, para sahabat itu tergiur, tijaratan wala bai'un, pada keluar dari masjid ketika salat Jumat belum selesai, rebutan perdagangan atau barang-barang dari Syam, sehingga turun wa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi. Jadi ya sholat dulu, gampangannya selesaikan dulu ibadah ini, baru bertebaranlah di muka bumi untuk bisnis. Lah itu jadi bayangkan zaman Nabi saja harta itu sudah menggoda seperti itu, Pak. Termasuk dalam perang Uhud itu kan tergoda oleh ghanimah harta itu. Maka Nabi kemudian menguatkan dari ayat ini. Nabi mengatakan likulli ummatun fitnah wa fitnati ummati al-mal. Hati-hati ini. Setiap umat terdahulu ada fitnahnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing, yang berbeda-beda ujiannya itu. Tapi wa fitnati ummati, dan ujian terberat bagi umatku adalah al-mal, harta. Kalau sudah kena harta ini banyak orang yang gagal. Tapi kalau seluruh ujian berat itu ada 3 para jamaah sekalian. Judulnya itu 3 tikungan tajam. Jadi jarang yang lolos dari 3 tikungan tajam itu. Tikungan pertama itu harta. Orang tergelincir dari sini. Kalau dia lolos, sudah tahu waktunya ibadah, waktunya cari harta, lolos, maka masuk tikungan yang lebih tajam lagi, yaitu lingkungan tahta. Makanya rebutan jabatan, sampai membeli jabatan, rela berperang demi jabatan dan terusnya. Kalau lolos harta tahta lolos, ada tikungan yang lebih tajam lagi, lebih menukik lagi, yaitu wanita. Wanita itu menjadi fitnah terbesar di akhir zaman, kata Nabi. Makanya hati-hati. Termasuk kita yang punya anak wanita, itu juga bagian dari ujian berat bagi kita. Ya anak laki-laki ya, tapi anak wanita lebih harus berhati-hati. Makanya saya itu bersyukur sekali, anak saya pertama, kedua itu kawin agak muda. Begitu lulus kuliah langsung menikah. Yang kedua juga begitu, lulus kuliah dapat hampir 1 tahun saja sudah menikah. Saya bersyukur, wis tenang. Yang terakhir Pak, yang keempat, supaya kita ini pantaslah untuk diberikan kemenangan oleh Allah. Potret keimanan generasi pemenang tadi yang keempat adalah orang-orang yang punya
mensucikan diri. Jadi punya gerakan untuk mensucikan diri. Ini kaitannya dengan keikhlasan. Saya pernah menyampaikan sebetulnya ayat ini berkaitan dengan materi yang lain yang berhubungan dengan mensucikan pribadi, mensucikan keluarga, mensucikan masyarakat, mensucikan kekuasaan. Nah, berkaitan dengan orang yang pantas untuk mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang yang suka atau punya aktivitas mensucikan diri. Itu disebut dalam surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu maknanya. Fihi, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi para jamaah sekalian, kita ke masjid itu ada syarat bersuci. Karena ini rumah Allah, tempat yang disucikan. Maka tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri itu rumah Allah, yaitu masjid. Maka siapa yang datang ke rumah Allah ini, itu dianggap tamunya Allah. Maka Allah akan menjamu tamu-tamunya ini dengan rahmatnya, dengan cinta dan kasih sayangnya. Itu yang pertama. Kenapa kok masjid? Masjid ini pada zaman Nabi menjadi titik tolak untuk konsolidasi membangun kekuatan umat. Itu dari masjid. Bukan dari kafe, bukan dari hotel, bukan dari yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Begitu Nabi sampai ke Madinah, Nabi sudah tahu tantangan perjuangan di Madinah itu tidak semakin ringan, maka semakin berat. Maka yang pertama dibutuhkan markas perjuangan untuk mengkonsolidasikan seluruh populasi umat Islam. Maka dibangunlah Masjid Nabawi yang punya fungsi pertama sebagai sarana ibadah, yang kedua sebagai sarana perjuangan. Maka di masjid itu latihan perang itu di masjid. Pada zaman Nabi, orang yang pulang perang, yang luka itu dirawat di masjid. Kemudian masjid itu ada Baitul Mal yang membiayai perjuangan Nabi. Bahkan masjid zaman Nabi itu ada istilah sufa, ada ahli sufa, yaitu orang-orang yang tidak pulang dari masjid, kemudian menuntut ilmu di masjid. Karena dia butuh biaya hidup, ada yang bawa bekal bagi orang yang mampu. Lah yang tidak mampu, nggak punya bekal, inilah kemudian Baitul Mal masjid yang membiayai orang-orang yang menuntut ilmu. Di samping tiang-tiang Masjid Nabawi itu, cara mereka bersedekah, kurma-kurma itu dicantolkan ke tiang-tiang Masjid Nabawi. Kemudian siapapun boleh makan kurma itu di masjid dan boleh diambil dibawa pulang. Itu sekarang yang dimodernisasi, kurma-kurma yang nendel itu dimodernisasi oleh Masjid Jogokaryan, ada ATM beras. Jadi orang-orang miskin ini dikasih ATM. Yang seperti ATM begitu, ada ATM yang persis ATM begitu. Tapi kalau dicolokkan ATM ini, keluar beras, grotok-grotok 1 kilo bisa 2 kilo. Itu dibagi, dan itu habisnya berton-ton. Banyak orang ngasih 1 ton, 2 kintal, 5 kintal. Itu sebetulnya apa? Kalau zaman Nabi ada kurma yang bisa dibawa pulang, maka orang ke masjid yang fakir miskin diperhatikan perutnya oleh masjid, dan itu diambil dari Baitul Mal. Apa? Baitul Mal itu ya lembaga ambil zakat. Kalau hari ini ya lazis lah gitu.
gitu ya. Jadi masjid sampai punya fungsi seperti itu. Sampai zaman Nabi itu Pak, para jamaah sekalian rahimakumullah, masjid itu dipakai untuk menerima tamu-tamu negara Nabi waktu itu. Nah kalau sekarang sudah zaman modern nggak sampai seperti itu. Masjid dipakai untuk menyelesaikan konflik antar warga yang ada sengketa, diselesaikan di masjid oleh Nabi. Dan masjid sebagai transit tempat orang musafir tidur di masjid. Jadi tidur di masjid itu boleh, karena ada yang dilarang tidur dan tidur-tiduran di dalam masjid. Iku ngajine nanti kira-kira kok sampai ada larangan seperti itu. Kuatir ngiler ya, kalau kuatir ngiler kayak ono bantal kan begitu. Makanya sekarang akhirnya Masjid Jogokarian bangun hotel murah sehingga orang bisa transit, bisa menginap di situ. Masjid Al-Falah Sragen misalnya, saya beberapa kali saya buktikan memang ada tidur di situ, dikasih kasur di situ. Kalau pagi pas sarapan dikasih sarapan, saya memang menyaksikan itu. Sehingga ini sebetulnya napak tilas kenapa Nabi itu orang-orang yang pergi itu transitnya di masjid dan tidur di masjid, istirahat di masjid, kemudian difasilitasi. Ini di Gresik itu juga ada namanya Masjid Ahmad Dahlan. Malah dibangunkan si sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan ini untuk laki-laki istirahat, sayap kiri perempuan. Kemudian WC tempat ininya diperbanyak sehingga memang dilayani. Lah rata-rata yang berhenti di situ sopir, karena memang daerah bunder itu kan, sehingga nggak punya jamaah tetap masjid ini. Masjidnya bagus, nggak punya jamaah tetap karena jauh dari pemukiman. Akhirnya ini masjidnya musafir. Karena yang bangun orang kaya hampir dicukupi satu orang itu, Pak Haji Bisri yang punya komplek perumahan di situ. Nah, saya kebetulan sering ceramah di situ. Dan itu satu bulan masih min 50 juta tiap bulan dan ditanggung oleh anaknya Pak Haji Bisri itu. Nah itu luar biasa, artinya masjid itu memang bisa menjadi transit. Dan kalau buka memang banyak orang yang ke situ itu ya dalam tanda petik cari buka sampai 1000 piring kalau hari-hari tertentu, rata-rata 600-700 piring hari-hari biasa. Jadi masjid betul-betul menjadi pusat peradaban kalau seperti itu. Para jamaah sekalian, mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini agak morat-marit ya. Mudah-mudahan para jamaah bisa menangkap intinya, bahwa kita ini butuh kekuatan baru untuk memenangkan kembali Islam ini atau umat Islam ini. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.